Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rizky Ramdhani. Saya merupakan calon kepala unit dari Bimba AYUEO Anyalir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Untuk materinya yaitu kurikulum baca 1, membaca bangun kurikulum Bimba. Soal yang pertama yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Jawabannya adalah tanda panah pada bagian kurikulum Bimba menunjukkan urutan atau alur dari tahapan pembelajaran yang harus diikuti oleh anak. Ini membantu memahami langkah-langkah atau tahap mana yang harus dilakukan lebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Soal yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Jawabannya adalah garis tebal pada bagian kurikulum Bimba menunjukkan fokus utama atau prioritas dalam tahapan pembelajaran. Ini menandakan bahwa materi atau kegiatan yang berada dalam garis tebal adalah inti dari proses belajar di tahapan tersebut dan perlu ditekankan oleh motivator. Soal yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Jawabannya adalah garis tebal pada bagian kurikulum Bimba menunjukkan fokus utama atau prioritas dalam tahapan pembelajaran. Ini menandakan bahwa materi atau kegiatan yang berada dalam garis tebal adalah inti dari proses belajar di tahapan tersebut dan perlu ditekankan oleh motivator. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Yang pertama, cara membaca bagian kurikulum Bimba adalah dengan mengikuti alur dari tanda panah yang menunjukkan urutan pembelajaran. Yang kedua, perhatikan garis tebal yang menunjukkan fokus utama atau prioritas materi. Yang ketiga, pahami setiap tahap materi yang disampaikan sesuai dengan simbol atau tanda yang ada, termasuk tanda seru yang menunjukkan poin penting. Yang keempat, pastikan untuk mengikuti urutan dan instruksi yang diberikan dalam bagian untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Soal yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Jawabannya adalah anak mampu menyebut dan menunjukkan simbol huruf AIUEO secara beruntun. Soal yang keenam, apa syarat modul B1A? Jawabannya adalah anak harus sudah terampil dalam HSAIUEO, yaitu menyebut dan menunjuk huruf AIUEO secara berurutan. Soal yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Jawabannya adalah anak harus sudah menyelesaikan dan terampil pada modul B1A. Soal yang ke-8, apa syarat D4 HVS? Jawabannya adalah anak harus sudah terampil dalam 4 HVS dan sudah menunjukkan pemahaman yang baik dalam tahap tersebut. Soal yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Jawabannya adalah tahap selanjutnya setelah 4 HVK adalah D4 HVK. Soal yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A?
Jawabannya adalah tahap selanjutnya setelah B1A adalah B1B. Untuk soal ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Jawabannya, tahap selanjutnya setelah B1E adalah B2. Soal yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Jawabannya, tahap selanjutnya setelah B4 adalah D4. Lalu untuk tema selanjutnya yaitu tahap persiapan. Soal yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Jawabannya adalah tahap persiapan adalah tahap awal di Bimba AIWO di mana anak-anak yang harus mendaftar diperkenalkan dengan bunyi huruf terlebih dahulu sebelum mengenal bentuk atau simbol hurufnya. Tahap ini bertujuan untuk membuat anak terbiasa dengan bunyi huruf sehingga saat diperkenalkan dengan bentuk hurufnya, anak tidak merasa asing atau kesulitan. Soal yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Ini dilakukan untuk memperkenalkan bunyi-bunyi kepada anak melalui berbagai metode seperti berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan permainan. Soal yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Jawabannya, tahap persiapan juga disebut dengan tahap persiapan kurikulum baca Bimba AIWO. Soal yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya, tahap persiapan ada untuk memastikan bahwa anak-anak tidak merasa asing atau kesulitan saat diperkenalkan dengan bentuk huruf atau simbol. Tahap ini membantu anak-anak mengenal bunyi huruf terlebih dahulu, sehingga ketika mereka melihat simbol hurufnya, mereka sudah memiliki masukan dari bunyinya dan merasa lebih siap. Lalu yang kelima, apa tujuan dari tahap persiapan? Jawabannya, tujuan utama dari tahap persiapan adalah agar anak menyukai kegiatan yang ada di dalam kelas persiapan. Tujuan khususnya adalah agar anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebut serta menunjukkan HS, A, I, U, E, O secara berurutan. Meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya, Bimba lebih mengutamakan kebahagiaan anak sambil meningkatkan kemampuannya secara bertahap. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang pertama, verbal huruf HV A I U E O, HV B D G K M P S Y, HV J L N T R C. Yang kedua, verbal kata 4 HVK dan 4 HVK. Yang ketiga, verbal dikte 4 HVS dan D4 HVS. Huruf simbol HSAIUEO atau menyebut dan menunjuk. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yang pertama, berdialog dengan anak untuk memperkenalkan huruf dan kata. Yang kedua, menggunakan media penyampaian yang menyenangkan seperti bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan permainan. Yang ketiga, mengarahkan anak agar berperan aktif dalam kegiatan. Yang keempat, memberikan reward atau pujian secara berkala untuk menjaga semangat anak.
Yang keempat, melakukan evaluasi afeksi dan kognitif secara berkala untuk memastikan anak tertarik dan memahami materi. Yang kelima, menggunakan tambahan waktu 10 menit untuk penguatan evaluasi kognitif atau membimbing materi baru secara individual. Lalu, yang ketiga, materi mengenai HAFI A-I-U-E-O. Soal yang pertama, apa pengertian dari HAFI A-I-U-E-O? Jawabannya, HAFI A-I-U-E-O adalah singkatan dari huruf verbal A-I-U-E-O, yaitu metode memperkenalkan huruf dengan cara hanya mengucapkan bunyi-bunyi huruf tersebut tanpa memperlihatkan bentuk simbol dengan cara mengucapkan bentuk simbol hurufnya. Tujuan dari HAFI A-I-U-E-O adalah untuk membiasakan anak dengan bunyi huruf terlebih dahulu agar mereka dapat lebih mudah mengenal bentuk huruf ketika diperkenalkan di tahap selanjutnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI A-I-U-E-O? Jawabannya, tujuan utama agar anak menyukai kegiatan yang ada di dalam kelas persiapan, sehingga mereka merasa senang dan termotivasi dalam belajar huruf verbal. Yang kedua, tujuan khusus agar anak terampil berbahasa Bimba serta dapat menyebut dan menunjuk huruf HS, A, I, U, E, O secara berurutan. Meskipun mereka belum mengenal simbol hurufnya, tujuan ini mendukung pencapaian tujuan utama dengan fokus pada keterampilan berbahasa. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI A-I-U-E-O? Yang pertama, mendengarkan bunyi huruf. Motivator memperdengarkan bunyi huruf HAFI A-I-U-E-O melalui berbagai metode seperti berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan permainan. Yang kedua, menggunakan modul. Motivator menggunakan modul pelangi A-I-U-E-O untuk memperkenalkan HS A-I-U-E-O dengan cara memperlihatkan modul ke kamera dan mencontohkan cara menyebut serta menunjuk huruf. Yang ketiga, pengulangan kegiatan menyenangkan. Motivator mengulang pengenalan huruf dengan kegiatan yang menyenangkan dan melibatkan anak secara aktif seperti melalui yel Bimba, lagu, dan berbahasa Bimba. Yang keempat, evaluasi dan pujian. Motivator mengevaluasi kemampuan anak secara berkala dan memberikan pujian serta reward untuk menjaga semangat anak dalam belajar. Yang keempat, materinya itu mengenai HAFI BDGKMPSY. Yang pertama, pengertian dari HAFI BDGKMPSY yaitu HAFI BDGKMPSY adalah salah satu materi dalam pengenalan huruf verbal di Bimba A-I-U-E-O. Ini merupakan singkatan dari huruf verbal BDGKMPSY, di mana BDGKMPSY adalah kumpulan bunyi huruf yang harus dikenalkan kepada anak. Dalam proses belajar membaca, huruf verbal ini diperkenalkan melalui berbagai metode seperti bernyanyi, bercerita, dan permainan. Soal yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI BDGKMPSY? Yang pertama, tujuan utama agar anak menyukai kegiatan belajar yang ada di dalam kelas persiapan termasuk pengenalan huruf verbal seperti HAFI BDGKMPSY. Yang kedua, tujuan khusus agar anak terampil dalam menyebut dan menunjuk huruf-huruf verbal BDGKMPSY secara berurutan meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak secara bertahap. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI BDGKMPSY? Jawabannya, yang pertama memperdengarkan bunyi. Motivator memperdengarkan bunyi huruf
BDG KMPS melalui yel bimba. Yang kedua, pengulangan dan latihan. Mengulangi penyebutan dan penunjukan huruf BDG KMPSY sebanyak 3 kali baik secara klasikal maupun individual. Yang ketiga, media penyampaian. Menggunakan modul pelangi A, I, U, E, O memperlihatkan huruf-huruf BDG KMPS yang menyebut dan menunjuk huruf tersebut serta mengajak anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Yang keempat, kegiatan interaktif mengintegrasikan pengenalan huruf BDG KMPS dalam kegiatan interaktif seperti berdialog, bernyanyi, dan permainan yang menyenangkan untuk memperkuat pemahaman anak. Yang terakhir, evaluasi, melakukan evaluasi kognitif secara individual untuk memastikan anak dapat menyebut dan menunjuk huruf BDG KMPSY. Materi selanjutnya yang kelima mengenai HVJLNTRC. Soal pertama, apa pengertian dari HVLNJRT? Jawabannya, HVJLNTRC adalah singkatan dari huruf verbal jalan trik yang merupakan salah satu materi dalam pengenalan huruf verbal di kelas persiapan bimba IUL. Ini mencakup aktivitas yang melibatkan mendengarkan dan mengucapkan bunyi huruf melalui berbagai lagu dan yel yang sesuai dengan metode pengajaran di bimba IUL. Soal kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLNTRC? Jawabannya, tujuan utama dari HVJLNTRC adalah untuk memperkenalkan bunyi huruf secara verbal kepada anak dengan cara yang menyenangkan sehingga anak lebih tertarik dan terlibat dalam kegiatan belajar. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak dapat menyebut dan mengenal bunyi huruf secara berurutan melalui metode mendengarkan dan mengucapkan yang disertai dengan lagu dan yel. Ini membantu anak lebih mudah mengenal dan mengingat bunyi huruf tersebut. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLNTRC? Yang pertama, motivator memperdengarkan bunyi huruf melalui lagu dan yel bimba yang telah ditentukan, seperti lagu JLNTRC untuk membantu anak mengenali dan mengucapkan bunyi huruf dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, motivator menggunakan modul pelangi AIUEO untuk menunjukkan dan menyebutkan HSAIUEO, mengajak anak untuk mengikuti dan melakukan hal yang sama, baik secara klasikal maupun individual. Yang ketiga, motivator memelihara anak dalam aktivitas bernyanyi, berdialog, dan permainan yang berkaitan dengan bunyi huruf untuk memperkuat pemahaman anak terhadap HVJLNTRC. Yang terakhir, motivator melakukan evaluasi efektif dan kognitif untuk memastikan anak tertarik dan memahami materi yang diajarkan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki pemahaman anak jika diperlukan. Lalu yang keenam, materi mengenai HVABC. Soal yang pertama, apa pengertian dari HVABC? Jawabannya, HVABC adalah singkatan dari huruf verbal ABC, yaitu metode yang digunakan untuk memperkenalkan huruf kepada anak-anak melalui bunyi atau suara huruf tanpa menampilkan bentuk hurufnya. Ini dilakukan dengan mendengarkan dan mengucapkan bunyi huruf untuk membiasakan anak dengan suara-suara huruf tersebut sebelum mereka dikenalkan dengan bentuk simbol huruf. Soal
soal yang kedua, apa tujuan utama dari khusus HVABC? Yang pertama, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan belajar yang melibatkan bunyi huruf. Fokus utamanya dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak termotivasi dan tertarik untuk terus belajar. Lalu untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam menyebut dan mengenali huruf secara berurutan meskipun mereka belum mengenal bentuk simbol hurufnya. Ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka sebelum memasuki materi selanjutnya yang melibatkan bentuk huruf. Untuk soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Yang pertama, melakukan dialog dengan anak-anak menggunakan bunyi huruf secara lisan. Yang kedua, menggunakan lagu dan cerita yang menekankan bunyi huruf untuk membuat pengenalan menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan permainan yang melibatkan bunyi huruf untuk menjaga anak tetap aktif, tertarik dan aktif. Yang keempat, secara rutin memperdengarkan bunyi huruf melalui berbagai metode agar anak terbiasa dan suara huruf tersebut. Yang terakhir, memanfaatkan media seperti modul pelangi A, I, U, E, O untuk memperkenalkan dan mengajarkan bunyi huruf kepada anak-anak.